Kau pernah gak sih ngebayangin kalau kamu tiba-tiba berada di dunia lain? Dunia di mana banyak ras dan makhluk yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dunia yang penuh dengan misteri, permainan, bahkan kematian. Dunia tempat di mana kita bisa mempunyai kehidupan baru yang jauh lebih berbeda dari kehidupan di dunia nyata yang sangat membosankan ini. Sayangnya, walaupun katanya tidak ada yang mustahil di dunia ini, tapi untuk sekarang, hal itu memang tidak memungkinkan. Untuk menghilangkan rasa kekecewaanmu, kamu bisa menonton anime yang mempunyai jenis cerita isekai. Anime yang dikenal dengan sebutan isekai merupakan anime di mana cerita tersebut berada tepat di dunia lain. Dan di video kali ini, Agus Tempes akan merekomendasikan anime isekai terbaik yang wajib untuk kalian tonton. Sebelum ke pembahasan, klik tombol like dan subscribe dulu ya untuk menunjukkan dukunganmu pada channel ini. Terima kasih. Berikut adalah anime isekai terbaik yang wajib untuk kalian tonton. Sword Art Online. Kamu mungkin sudah tak asing dengan anime yang satu ini, karena inilah anime yang berhasil meraih popularitas dengan cepat bagaikan roket. Tidak ada yang tidak tahu tentang Sword Art Online. Bahkan jenis anime isekai dipopulerkan karena SAO loh. Anime ini sendiri bercerita tentang sebuah game bernama Sword Art Online. Plotnya berpusat pada Kirito, di mana satu hari ia tidak menemukan tombol lockout untuk keluar dari sebuah game. Setelah ia mengetahui fakta tersebut, tiba-tiba saja semua pemain termasuk Kirito dikumpulkan ke dalam suatu tempat yang sama. Di sana, orang yang membuat game tersebut yaitu Kayaba Akihiko menjelaskan situasi yang terjadi di dalam game. Awalnya orang-orang mengira bahwa itu adalah sebuah bug dan akan dibutuhkan secepatnya, tetapi mereka salah. Tak adanya tombol logout merupakan fitur yang memang sudah ada di dalam SAO itu sendiri. Untuk keluar dari game, mereka diharuskan menyelesaikan SAO sampai lantai teratas dan mengalahkan bos yang ada di sana. Mampukah Kirito melakukannya? Anime ini sekarang sudah season 3 loh, yang baru saja rilis tahun 2019. Tunggu apa lagi? Tonton animenya ya. No Game No Life. No Game No Life bercerita tentang dua orang bersaudara tapi tidak sedara, Sora dan Shiro. Mereka berdua merupakan gamer pro yang selalu memakai nickname Kuhaku, kalau diinggriskan blank atau no name, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya kosong atau tanpa nama. Walaupun mereka gamer pro, mereka adalah seorang net atau pengangguran yang kerjaannya hanya bermain game setiap hari dan mengurung diri dari dunia luar karena menganggap dunia yang mereka sangat membosankan dengan orang-orang yang penuh dengan topeng. Dan semua sedikit berubah ketika seorang dewa dari dunia lain bernama Ted membawa mereka bermain di dunianya. Di dunia tersebut memiliki peraturan yang unik seperti hanya boleh menyelesaikan konflik seperti masalah, sengketa, mewariskan kekuatan lewat bermain game. Di sanalah Shiro dan Sora memulai pertualangan mereka untuk menguasai dunia tersebut dan menantang rasa tinggi di dunia itu loh. So, ini adalah anime yang sangat bagus dan penuh dengan noli dan opai, apalagi opainya Jibril dan erangannya. Selamat menonton. Yojo Senki. Tanya Degurechev adalah seorang karyawan biasa. Namun karena ia menentang Bang X atau seorang dewa, maka ia akhirnya dibunuh dan direinkarnasi menjadi seorang gadis kecil berambut pirang di dunia yang penuh dengan sihir dan sedang terjadi peperangan di mana-mana. Untuk menemukan petunjuk agar dia bisa melarikan diri dari dunia tersebut, ia pun memutuskan untuk terjun ke dalam militer, tepatnya ke divisi tentara kekaisaran. Ia berharap untuk bisa naik pangkat secepatnya agar bisa menjauh dari pertempuran dan terhindar dari risiko kematian. Di dalam pertempuran, Tanya selalu langsung maju ke garis depan. Orang-orang memanggilnya iblis karena kekuatan yang ia miliki. Ia juga dengan cepat terkenal sebagai tentara muda yang kejam, bertalenta, dan punya taktik yang luar biasa. Tunggu apa lagi? Tonton anime ini ya bagi kalian yang juga suka dengan anime berbau peperangan. 5. Konosuba. Melihat sekilas seri anime Konosuba ini memiliki kesan bahwa anime ini adalah anime bertemakan fantasi dengan alur cerita seseorang yang terjebak di dalam dunia fantasi. Kesan fantasi semakin diperkuat dengan penggunaan tema seperti adanya pasukan Raja Iblis, setting kota yang seperti di dalam game RPG, tak lupa pula dengan kehadiran petualang yang dilengkapi senjata dan juga sihir. Namun unsur fantasi itu hanyalah kedok bagi kisah komedi. Konyolan yang ada di anime ini sudah dimunculkan sejak awal pertama menyaksikan anime ini. Di episode 1, pada awalnya ditampilkan adegan saat dimana sang karakter utama mempertaruhkan nyawanya demi seorang gadis. Hal tersebut seharusnya memiliki kesan emosional kuat. Justru dijadikan salah satu pancar komedi di episode ini. Kematian dan
tragedi yang dialami Kazuma di episode pertama ini dikemas sebagai bumbu komedi. Sebuah kematian yang sia-sia karena sesuatu yang tidak terlalu penting. Bahkan menurut pengakuan Aqua, tubuh Kazuma yang dibawa ke rumah sakit juga dijadikan bahan tertawaan oleh perawat dan orang tuanya. Muatan komedi tidak terhenti hanya pada situ saja. Setelah menyetujui untuk pindah ke dunia fantasi bersama Aqua, Kazuma memiliki pandangan bahwa dunia fantasi bagaikan dunia di dalam game yang biasa ia mainkan, di mana ia bisa menjadi pahlawan, melawan monster, dan menyelamatkan dunia. Namun sesampainya di dunia tersebut, lagi-lagi komedi dimunculkan, di mana pada kenyataannya Kazuma harus menjalani kehidupan yang tak kalah menyebalkan dibanding di dunia nyata. Alih-alih melawan monster, Kazuma harus menjalani kehidupan serba pas-pasan bersama Dewi Aqua dan teman-teman yang ia temui, yang justru membuat hidupnya semakin menderita. Penggambaran dunia fantasi yang tidak seindah dengan apa yang ada di dalam game. Seri anime Konosuba ini membawakan komedi yang tidak semata-mata dari adegan slapstick maupun permainan kata-kata saja. Karakter yang ada di anime ini turut serta membangun komedi di seri ini. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Tonton animenya ya. Overlord. Di dalam game, terdapat sebuah guild bernama Ainz Olgon yang memiliki 41 anggota dan diakui sebagai guild terkuat dalam game tersebut. Sekarang anggota yang tersisa hanyalah 4, sedangkan 37 lainnya sudah tidak pernah bermain game lagi. Salah satu di antaranya ialah seorang pemain dengan karakter undead bernama Momonga yang terus bermain dan menjaga markas guild tersebut, yaitu The Great Tomb of Nazarick. Untuk bernostalgia, Momonga akhirnya memutuskan untuk menikmati detik-detik terakhirnya di dalam game tersebut sebelum servernya benar-benar ditutup. Nah, disinilah bagian penting dari anime tersebut dan bagian yang sangat menarik. Setelah game tersebut ditutup, Momonga bukannya otomatis keluar, tapi malah terjebak dalam game tersebut. Selain itu, NPC yang berperan sebagai bawahan guild tersebut tiba-tiba memiliki kesadaran tersendiri dan langsung menyembah Momonga. Akhirnya, Momonga memutuskan untuk mencari pemain lain yang terjebak di dalam game tersebut. Agar pemain lain menyadari keberadaannya, dia pun mengubah namanya menjadi nama guild terkuat, yaitu Ainz Olgon. Banyak hal yang terjadi dalam 3 musim tersebut, mulai dari usaha Ainz menyuruh anak buahnya dalam mengumpulkan informasi, pertarungan melawan ras buaya, memusnahkan organisasi jahat, bahkan peperangan melawan pasukan kerajaan. Sepanjang kisah diceritakan bahwa anak buah Ainz sama sangatlah kuat dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Kalau anak buahnya saja tidak ada yang bisa menandingi, bayangkan apalagi si Ainz yang mereka sembah. Alhasil, anime ini memberikan kesan yang serupa dengan anime One Punch Man, yang juga memiliki tokoh utama yang terlalu kuat. Secara menyeluruh, Overlord adalah suatu anime yang unik dan menarik karena mampu mengangkat tema yang sudah mainstream menjadi sesuatu hal baru dan tidak biasa. Tiap karakter dan konflik yang ada sangatlah bervariasi hingga memberikan warna tersendiri dan membuat penonton tidak bosan. Tunggu apa lagi? Silahkan kalian yang sangat tertarik dengan anime ini langsung tonton saja ya. Tensei Shitara Slam Dataken. Pada awalnya, anime ini berpusat pada seorang pria berusia 35 tahun yang belum memiliki seorang pendamping hidup. Hidupnya yang cukup statis dan mungkin agak hampa karena selalu mengulang hal yang sama setiap harinya. Tapi pada suatu hari, dia diajak oleh bawahan kerjanya untuk minum bersama sepulang kerja. Tetapi pada saat yang bersamaan, ada sebuah perampokan terjadi di dekat mereka. Setelah berusaha melindungi pacar bawahannya, dia pun terkena luka tusukan dan akhirnya terbunuh. Setelah kematian yang mengejutkan, dirinya terbawa ke sebuah dunia lain. Di sana dia bukan berwujud manusia, melainkan sebuah slime. Pada akhirnya dirinya menyadari kalau semua yang dia inginkan pas sekarang dikabulkan, seperti memiliki tubuh yang tidak akan sakit, memiliki tubuh yang tidak akan rapuh, dan kekuatan lainnya, walaupun wujudnya hanyalah berupa slime. Dengan begitu, bisa dibilang kalau dirinya memiliki kekuatan yang overpower. Dia juga dibantu oleh sebuah asisten pribadi yang ada di dalam tubuhnya untuk bisa mengaktifkan berbagai kekuatan sihir. Jadi intinya, dia ke isekai bawa Google Assistant. Hahaha. Di dunia tersebut, dia memakai nama Tempest Timuru. Dirinya mulai menyelidiki setiap desa dan kota yang ada di dunia tersebut, membantu beberapa ras dalam memperkembangkan suku mereka supaya tidak kalah dalam bangsa lain, menaklukkan berbagai macam para penjahat yang merusak kedamaian dunia tersebut. So, anime isekai yang memiliki cerita yang anti mainstream sama dengan Overlord yang MC-nya memiliki kekuatan overpower. Yang beda dengan Overlord yaitu kalau Ainz itu berusaha menguasai dunia, tetapi si MC ini membantu bangsa-bangsa yang tertinggal untuk berkembang dan melawan penindasan. Tate no Yusa. Cerita berpusat pada Iwatani no Fumi yang merupakan mahasiswa berumur 20 tahun dan juga adalah seorang otaku.
Kehidupan yang damai dan hampir tidak ada masalah membuat dirinya menikmati hidupnya dengan tenang. Tapi ketika dia pergi ke toko buku, dia menemui buku aneh yang isinya tentang 4 pahlawan dari dunia lain. Pada saat bersamaan, dirinya pun terbawa ke dalam dunia lain, tepatnya ke kerajaan Melromak bersamaan dengan 4 orang lainnya. Melromak adalah negara yang diganggu oleh gelombang bencana, yang telah berulang kali merusak dan membawa bencana bagi warganya selama berabad-abad. Keempat pahlawan masing-masing dibekali oleh 4 senjata legendaris, yaitu pedang, tombak, busur, dan perisai, untuk mengalahkan gelombang bencana ini. Nofumi tidak bisa banyak protes, karena dia terpilih sebagai pahlawan perisai dan tidak bisa menggunakan senjata lain selain perisai tersebut. Dunia yang baru ia datangi seperti dunia di dalam game, di mana setiap pahlawan harus mengalahkan para monster untuk meningkatkan level dan skill mereka. Kerajaan Melromak juga membekali para 4 pahlawan dengan uang dan beberapa partner dari kerajaan untuk membantu mereka meningkatkan level dalam mempersiapkan menghadapi gelombang bencana berikutnya. Ketika ketiga pahlawan lainnya mendapatkan partner untuk berlatih, dirinya hanya ditemani oleh seorang bernama Malty Melromak. Pada awalnya Malty terlihat baik pada Nofumi karena mau mendampinginya yang merupakan pahlawan terlemah dari keempat pahlawan yang ada. Tapi dia dikhianati dan ditipu oleh rekan serta kerajaan yang memanggilnya ke dunia itu, sehingga ia hidup dikucilkan dan menjadi pahlawan terbuang. Setelah dihinakan seperti itu, Nofumi memutuskan untuk memperkuat dirinya dari nol dan membalas penghinaan yang dilakukan oleh dunia ini terhadapnya. Salah satu anime isekai yang bagus di tahun 2019 dengan cerita dan dramanya yang lumayan kuat untuk diikuti. Perjuangan pahlawan perisai yang dimusuhi oleh satu kerajaan membuat saya sendiri yang sudah bosan dengan anime isekai pun lumayan tertarik dan mengikuti anime ini, jadi mungkin diwajibkan untuk menonton ya. Gimana perjuangan Nofumi selanjutnya? Silahkan kalian tonton anime ini. Re:Zero. Re:Zero memang merupakan anime isekai, di mana sang MC-nya terlempar ke dalam dunia lain. Di dalam kasus ini, Subaru seorang hikikomori terlempar ke dunia lain setelah ia belanja di minimarket. Dunia yang didatangi Subaru merupakan sebuah dunia fantasi yang memiliki berbagai ras seperti tema isekai pada umumnya. Kemudian Subaru menemui berbagai masalah dan dia diselamatkan oleh manusia setengah elf bernama Emilia. Subaru bersama Emilia kemudian bertualang bersama mencari sebuah benda milik Emilia yang hilang dicuri. Kemudian mereka berhasil menemui masalah yang berakhir dengan kematian Subaru dan Emilia. Tetapi cerita tidak selesai. Subaru menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk reset ke checkpoint tertentu setiap kali ia mati. Sekilas memang seperti tema isekai pada umumnya, tetapi di sini Subaru tidak memiliki keahlian yang hebat seperti Kirito atau kepintaran seperti Shiro. Jadi itulah beberapa rekomendasi anime isekai terbaik menurut Agus Tempes. Anime mana nih yang bakal kalian tonton? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan konten yang saya buat. Tunggu video selanjutnya ya. Thank you.